Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai mutu dan juga ISO atau International Standardization Organization. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Aprilia Mahfudho, selanjutnya Ayu Urip Rohmatun, dan juga Dwiki Atavandi. Nah, sekarang mari kita pahami dulu apa itu definisi dari mutu. Berikut adalah definisi mutu menurut beberapa ahli. Menurut Feigenbaum, mutu adalah full customer satisfaction. Menurut Graffi dan Davis, mutu adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, tenaga kerja, proses, dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan. Selanjutnya menurut Philip B. Crosby, mutu adalah sesuai dengan yang diisyaratkan, dan menurut Edward Deming, mutu merupakan kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Nah, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa mutu adalah tingkat kesesuaian dengan suatu standar yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu tentang ISO atau International Standardization Organization. ISO sendiri merupakan organisasi standarisasi internasional yang menetapkan standar internasional di bidang industrial dan komersial dunia dengan tujuan untuk meningkatkan perdagangan antar negara di dunia. Selanjutnya yaitu tujuan dari ISO. Yang pertama untuk mempertahankan kredibilitas perusahaan, selanjutnya untuk meningkatkan konsumen, untuk menjamin kualitas produk berupa barang maupun jasa, lalu untuk menekan biaya perusahaan, untuk menilai kinerja karyawan, dan juga untuk menjaga image perusahaan. Baik, di sini saya Ayu Urip Rohmatun akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Aprilia Mahfudho yaitu tentang mutu dan SNI. Mutu adalah keseluruhan ciri atau karakteristik produk atau jasa yang dalam tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan atau konsumen. Lalu SNI atau Standar Nasional Indonesia itu adalah standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk berbagai hasil produksi yang dibuat oleh masyarakat Indonesia, baik itu hasil produksi perseorangan maupun oleh badan usaha. Lalu selanjutnya ada prinsip mutu. Di sini prinsip mutu itu ada 7. Yang pertama adalah customer focus. Nah, customer focus itu adalah fokus utama untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan berjuang untuk melampaui harapan pelanggan. Maksudnya itu pasti setiap pelanggan atau konsumen itu kan menginginkan sebuah produk yang bagus, yang berkualitas, yang bermutu dan ber-SNI tadi. Nah, customer focus itu mereka berusaha untuk memberikan yang lebih dari apa yang diekspektasikan oleh pelanggan seperti itu. Jadi berusaha untuk memberikan yang paling baik dari yang terbaik seperti itu. Terus yang kedua ada leadership. Leadership adalah pemimpin dari semua tingkatan menetapkan serta menyatukan tujuan, arahan, dan menciptakan kondisi di mana orang-orang terlibat dalam mencapai sasaran organisasi. Nah, terus yang ketiga adalah engagement of people. Itu adalah kompeten, mampu diberdayakan, dan keterlibatan orang-orang di semua tingkatan adalah hal yang penting untuk menambah kapabilitas organisasi dalam menciptakan dan memberikan nilai. Lalu yang keempat ada proses approach. Hasil yang dapat diprediksi dan konsisten akan tercapai lebih efektif dan efisien jika aktivitas-aktivitas dapat dimengerti dan dikelola sebagai proses yang saling berkaitan serta berfungsi sebagai suatu sistem yang utuh. Lalu yang kelima ada improvement, yaitu organisasi yang sukses selalu fokus terhadap perbaikan. Jadi setiap produsen atau badan usaha atau perseorangan itu mengeluarkan produk, nah pasti setiap bulan atau setiap minggunya atau
sesuai ketentuannya dari badan usaha tersebut selalu melakukan perbaikan atau evaluasi apa-apa saja yang harus diperbaiki supaya konsumen itu tetap mempercayai kita sebagai produsen bisa memberikan yang terbaik seperti itu. Terus yang keenam ada evidence based decision making. Itu adalah pengambilan keputusan berdasarkan analisis dan evaluasi data dan informasi memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mencapai hasil yang diharapkan. Terus yang terakhir itu relationship management. Itu adalah untuk mempertahankan kesuksesan organisasi harus mengelola hubungannya dengan pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya adalah para pemasok. Lalu di situ ada konsep SNI. Jadi pada prinsipnya tujuan dari SNI atau Standar Nasional Indonesia adalah peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 102 tahun 2000 itu berisi tentang standarisasi nasional pasal 3 yang bunyinya adalah meningkatkan perlindungan pada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup. Lalu yang kedua adalah membantu kelancaran perdagangan, dan yang ketiga adalah mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan. Terus yang selanjutnya ada BSC atau Balance Scorecard. Balance Scorecard dari namanya tuh bisa kita artikan ya, kalau balance itu kan seimbang. Scorecard itu kartu skor. Jadi balance scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut strategi manajemen. Nah, BSC ini tuh dikembangkan oleh Dr. Andes Robert Kaplan dari Harvard Business School dan David Norton pada awal tahun 1990. Baik, yang selanjutnya adalah bentuk dari BSC. Yang pertama adalah financial perspective. Nah, financial perspective ini merupakan hal yang penting. Dari perspektif ini akan memudahkan pengukuran finansial dan memberikan ringkasan konsekuensi dari tindakan ekonomis yang sudah diambil oleh perusahaan. Ukuran kerja finansial memberikan petunjuk apakah strategi perusahaan, implementasi dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak pada peningkatan laba perusahaan. Lalu yang kedua adalah customer perspective. Nah, customer perspective adalah perspektif kedua yang digunakan untuk mengukur pada balance scorecard. Customer perspective itu berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Nah, dalam hal ini setiap pelanggan harus diperlakukan dengan layak sehingga pelanggan mendapatkan rasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, adanya pelayanan yang baik akan mendukung peningkatan loyalitas konsumen kepada perusahaan. Lalu yang ketiga adalah internal proses perspektif. Internal proses perspektif itu melakukan penilaian seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Jadi penilaian fokus kepada internal perusahaan. Untuk mengukur poin ini, pemimpin perusahaan harus rutin dalam mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan yang dia pimpin. Lalu yang keempat adalah learning and grow perspective. Nah, dalam hal ini tuh karyawan menjadi aset yang berharga dalam suatu perusahaan yang harus dijaga. Tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan menghadapi banyak kendala. Selain itu, karyawan juga menjadi faktor pendukung dalam perspektif keuangan dan pelanggan. Lalu yang selanjutnya ada karakter dari BSC atau Balance Scorecard menurut Kaplan dan Norton. Di situ ada 4 karakter, yaitu komprehensif, lalu koheren, seimbang, dan terukur. Lalu mekanisme dari balance scorecard. Yang pertama itu adalah mempersiapkan diri dan mendefinisikan strategi. Lalu mekanisme yang kedua itu menentukan apa-apa saja yang diukur. Lalu yang ketiga itu mematangkan dan mengimplementasikan rencananya. Yang keempat, mengkomunikasikan dan mengimplementasi.
Yang kelima, mempublikasi dan menggunakan hasil yang didapat. Lalu yang terakhir adalah mengkaji dan merevisi sistem. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.